Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Bu Matus. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Tahukah kalian, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip dengan kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang dongeng anak gembala dan serigala. Apakah kalian masih ingat pesan yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala? Coba kita berlatih menyusun kata-kata di samping ini sehingga menjadi sebuah pesan yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Kira-kira apa kata pertama yang cocok untuk pesan yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala? Coba kita tuliskan kata pertamanya adalah pembohong. Kita tulis pada kotak kalimat paling bawah. Selanjutnya, kata pembohong kita coret, artinya tidak bisa kita gunakan lagi karena sudah kita gunakan di awal kalimat. Selanjutnya, kira-kira apa ya kata yang kedua? Nah, coba di sini ibu tulis kata tidak. Nah, kita sudah menemukan dua kata, pembohong tidak. Nah, selanjutnya kata tidaknya kita coret karena sudah digunakan. Selanjutnya, untuk kata yang ketiga, kita pilih dari kata yang belum kita gunakan. Ada kata lagi, dipercayai, akan, pernah, mereka, berkata, walaupun, dan benar. Kira-kira kata ketiga yang cocok apa ya anak-anak? Nah, coba untuk kata yang ketiga, ibu akan memasukkan kata akan. Nah, kita coret kata akan yang di atas. Kita sudah menyatukan tiga kata. Pembohong tidak akan. Pembohong tidak akan apa ya kira-kira? Selanjutnya, kalian teruskan sampai kalimat ini menjadi kalimat yang utuh, yang berisi pesan moral yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Jadi, tugas kalian yang pertama adalah menyusun kata pada halaman 91. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Apa yang dilakukan Benny? Benny ternyata membantu temannya yang terjatuh supaya berdiri kembali. Sikap Benny merupakan perbuatan yang baik. Sikap baik harus kita contoh. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang yang menolong kita. Orang lain pun akan merasa senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya, pengamalan sila kedua Pancasila. Apa itu sila kedua Pancasila? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang sifat pertukaran perkalian? Coba kita belajar kembali tentang sifat pertukaran perkalian. Misal, ada perkalian bilangan.
2 dikali 5 sama dengan berapa? 10. Lalu kita tukar tempat angka 5 dan angka 2-nya. Jadi kita tulis angka 5 terlebih dahulu. 5 dikali 2. Hasilnya berapa? Ternyata sama, 10 juga. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa perkalian memiliki sifat pertukaran. Artinya, walaupun tempatnya ditukar, hasilnya akan sama. Jadi, 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2. Anak-anak, coba kalian perhatikan soal di samping ini. 4 dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 4. Nah, bagaimana ya cara untuk mengisi titik-titik tersebut? Kita gunakan dengan cara sifat pertukaran perkalian. Bilangan yang terdapat di sebelah kiri sama dengan kita sebut ruas kiri. Sedangkan bilangan yang terdapat pada sebelah kanan sama dengan kita sebut ruas kanan. Coba kita perhatikan soalnya kembali. Pada ruas kiri, angka 4 terletak di depan dan angka 5 terletak di belakang. Karena ini merupakan sifat pertukaran perkalian, maka pada ruas kanan posisi angka 4 dan angka 5-nya ditukar. Jadi, angka 5 yang semula menempati posisi belakang berubah atau ditukar menjadi menempati posisi di depan pada ruas kanan. Jadi angka 5-nya ditulis di depan. 5 dikali 4. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Coba perhatikan contoh soal yang kedua. 3 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Cara pengerjaannya sama dengan contoh soal yang pertama tadi, menggunakan pertukaran perkalian. Perhatikan pada ruas kiri, yaitu 3 dikali titik-titik. Angka 3-nya ada di depan apa di belakang ya? Ternyata angka 3-nya ada di depan. Jadi pada ruas kanan kita tulis di depan apa di belakang? Tentu saja di belakang, karena posisinya kita tukar. Pada ruas kanan, angka 3-nya kita tulis di belakang. Selanjutnya, kita isi titik-titik pada ruas kiri yang kosong. Nah, yang kosong ini di depan apa di belakang? Ternyata di belakang. Jadi, kita cari angka yang terletak di depan pada ruas kanan untuk mengisi titik-titik yang kosong pada ruas kiri. Angka berapa yang ada di depan pada ruas kanan? Yaitu angka 6. Sekarang sudah ketemu. Bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 6 sama dengan 6 dikali 3. Artinya memiliki sifat pertukaran. Nah, selanjutnya anak-anak, supaya kalian lebih paham, coba kerjakan tugas yang kedua pada halaman 94. Isilah titik-titik pada halaman 94 dengan memperhatikan sifat pertukaran perkalian, sama seperti yang sudah Ibu contohkan. Anak-anak, demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.